Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Sungguh luar biasa kita bisa bertemu kembali dari sekian lama. Saya akhirnya bisa diberi kesempatan perkenanan oleh Tuhan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu ya Bapa, terima kasih atas segala kasih dan setia-Mu, di mana kami boleh diberi kesempatan di malam hari ini untuk kembali bisa merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan renungan malam pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang kedua. Berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, kitab Roma ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus pada waktu dia sebelum dipenjara, dia sangat berkeinginan untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Roma pada masa itu, sehingga kehendaknya itu, keinginannya itu berapa kali dituangkan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam kitab Roma ini. Di dalam Roma pasal 1 dikatakan di situ, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ayat yang ke-11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi di Roma itu ada jemaat yang percaya kepada Kristus yang ingin dikunjungi oleh Rasul Paulus. Perlu kita ketahui bahwa kehidupan jemaat Roma pada masa itu penuh dengan tantangan. Tantangannya apa saja? Itu pertama karena dia dijajah oleh kerajaan Romawi pada zaman itu, sehingga mereka mengalami tantangan dari sisi politik. Adapun dari sisi budaya, mereka diperhadapkan oleh kebudayaan Helenistik yang kental dengan penyembahan dewa-dewa dan berhala. Sehingga di dalam surat Roma ini, Paulus mengatakan di dalam pasal 12 ayatnya yang kedua, dia mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus menekankan bahwa
kehidupan jemaat Roma pada zaman itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena walaupun mereka hidup di dalam tekanan secara politis dan juga secara budaya kehidupan mereka, tetapi Paulus mengharapkan mereka tidak boleh terbawa oleh pola-pola kehidupan dunia pada zaman itu. Ada beberapa kata-kata kunci yang bisa menjadi perenungan kita di dalam kita merenungkan akan ayat ini. Kata berubah. Kata berubah ini di dalam bahasa Yunani yaitu metamorphoste. Metamorphoste diartikan sebagai suatu transformasi total, perubahan dari dalam keluar. Jadi maksud dari kata berubah di sini adalah jemaat mula-mula pada saat itu harus mengalami pola perubahan secara total, mengalami transformasi. Transformasi apa yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat pada saat itu? Jelas di dalam ayat, yaitu pembaharuan budi. Di dalam kata pembaharuan yang dalam bahasa Yunani disebut anakainosis, pembaharuan ini mengartikan adalah proses yang terjadi secara berkelanjutan, tidak stuck di satu sisi. Jadi ketika dia mengalami satu transformasi, dia akan mengalami satu pembaharuan yang terjadi secara progresif, terus menerus, mengarah kepada satu bentuk pola pikir yang bisa mengerti akan kehendak Allah. Akal budi. Akal budi di sini dikatakan dalam bahasa Yunani adalah nous, pikiran, logika atau cara berpikir manusia yang akan mempengaruhi tindakan dan keputusan manusia itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Dia hadir untuk datang mengubah pola pikir umat manusia. Pola pikir yang tidak dikuasai oleh dunia, tetapi pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakannya di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Di situ dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Tekanan Yesus di sini bahwa semua umat yang percaya kepada Yesus, kepada Bapa, harus mengalami perubahan kesempurnaan. Kesempurnaan di sini paralel dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2, yaitu kesempurnaan dalam transformasi perubahan pemikiran, sehingga akan menghasilkan satu perubahan pola pikir. Pola pikir di sini yang dimaksudkan adalah pola pikir yang bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, hendaknya kita harus berusaha mengerti dan peka apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Maka diperlukan sekali adanya kepekaan roh. Nah, kepekaan roh ini bisa terjadi dan bisa berproses di dalam hidup manusia, subjek yang diubah itu, ketika subjek itu, manusia itu memberikan diri untuk diubah. Ketika dia memberikan diri untuk diubah secara tulus, Roh Kudus akan bekerja. Bekerja lewat apa? Bekerja dengan terang firman Tuhan. Jadi manusia yang taat kepada Tuhan harus senantiasa menggunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk menjadi dasar dia menilai akan segala sesuatu. Oleh karenanya, transformasi akal budi merupakan kunci penting di dalam satu pendidikan agama Kristen. Dengan memiliki akal budi, dengan memiliki transformasi pemikiran, spiritual question,
kita pun akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarlah dengan kiranya renungan malam ini memberikan kita pemahaman bahwa kita harus perlu mengalami perubahan transformasi pemikiran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian kebenaran firman Tuhan malam ini. Kiranya dengan kebenaran firman ini memberikan kita pencerahan untuk terus hidup di dalam kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk bisa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya hamba-Mu yang mempresentasikan kebenaran firman ini lewat YouTube ini, Tuhan, boleh menjadikan ini sebagai suatu manfaat bagi seluruh orang yang mendengarkan channel YouTube ini. Berkati, biarlah segala hal yang Tuhan kehendaki boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya.